Oke, sesuai janji saya tadi, saya akan mencoba memberikan contoh kepada Anda ya, semacam open dashboard. Bagaimana membuat targeting. Ya, coba saya create. Nah, caranya meng-create tadi conversion. Ya, nah, ini bebas sih sebetulnya. Anda pilih apa aja, tapi ya memang untuk iklan online shop kita pakainya conversions. Lalu ini kita continue. Saya mau menunjukkan di bagian yang ini aja nih mengenai pengaturan. Misal di sini ini merah-merah ya. Apa ya? Ini kalau nggak salah ini deh. Sorry. Saya udah lama nggak saya pakai nih. Ini ya. Bener nggak? Oke, misalkan gini ya. Nah, jadi ini kita masuk ke bagian audience di sini. Ketika Anda beriklan di Facebook Ads, Anda akan melihat tampilan audience itu seperti ini. Nah, kita urut dari yang paling atas ya, yaitu di sini audience size. Audience size ini 140 juta. 140 juta itu apa nih? 140 juta itu adalah ini location yang ada di Indonesia. Dulu ketika saya melakukan iklan ke luar negeri, saya mengiklan seperti ini nih. United States country. Nah, ini saya hapus Indonesianya. Oke, potential reach-nya adalah 230 juta orang. Nah, luar biasa banyak sekali. Ini Facebook dan Instagram. Ya, luar biasa banyaknya. Misalkan saya mau ekspor nih. Mas Army, saya mau ekspor ke apa ya misalkan? Pantai Gading. Wah, ini udah nggak terkenal banget nih. Ivory. Ini ya, Pantai Gading ya. Côte d'Ivoire misalkan. Saya kesini nih, Ivory Coast. Pantai Gading nih Mas, ekspornya. Jualannya sendal misalkan. Oh, ada ternyata 5.100.000 orang. Luar biasa, ada nih kita bisa target di sini nih. Kemudian kita target lagi misalkan kita mau jualannya ke negara misalkan Afrika Selatan ya. Afrika Selatan itu apa ya? South Africa ya. Nah ini. Saya pernah iklan di South Africa. Ini South Africa. 21 juta orang, luar biasa banyak. Nah, saya ternyata nggak cuma South Africa nih, ternyata gudang saya ada di South Africa, bisa ngirim ke Namibia dan bisa ngirim ke Botswana misalkan. Saya Namibia begini. Nah, saya tambah lagi Botswana misalkan gitu. Nah, Botswana mana yang country ya? Kok nggak ada ya? Botswana. Nah, ini dia muncul. Nah, gila luar biasa sekali nih. Kita bisa beriklan ke ujung dunia sebelah mana ini? Ini kan ada di South Africa nih. Ini bahkan saya juga belum pernah menginjakkan kaki nih ke South Africa, tapi saya udah pernah ngirim ke South Africa. Negara-negara ini nih sekitar ini. Namibia, Botswana, South Africa ini saya udah pernah ngirim sampai sini. Bayangkan Anda ada 6 miliar orang di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Kita bicara dunia nih mindsetnya, dunia itu bisa Anda jangkau di sini nih ceritanya. Ini saya jualan waktu itu, pokoknya saya ngirim ke seantero dunia raya ini. Saya nulisnya begini nih. Waktu itu. Kok nggak muncul? Worldwide. Nah, ini udah paling sultan nih. 2,1 miliar. Nah, seluruh dunia nih, seluruh globe ini Anda targetin semua. Worldwide. Nah, tapi kalau kayak gini Anda harus punya target yang sangat spesifik. Di sini Anda harus memainkan di tempat lainnya spesifik. Ini misalkan Anda cukup Mas Indonesia aja dulu Mas. Saya pusing Mas, nanti ngurus-ngurus ngirimnya dan lain-lainnya. Oke, Indonesia. Mana Indonesia? Indonesia aja dulu dah. Oke, Indonesia. Kita back to Indonesia. Luas banget nih negara kita. Ini Indonesia. Kemudian ada 140 juta orang. Ini yang tadi saya bilang kita bisa menargetkan 140 juta. Bisa tahu targetnya berapa. Lalu saya pengen ke Indonesia dan umurnya jangan 18 Mas. 18 ini belum punya duit. Yang punya duit itu adalah umur misalkan 22 atau 23 misalnya. 23 lah, udah mulai kerja misalkan. Oh oke, 23. Ada 110 juta orang. 23.
Lalu kayaknya jangan 65 mas, 65 mah udah pensiun. Saya pengennya yang agak-agak produktif, yang masih agak-agak parubaya lah. Di bawah 50 lah mas, berarti ya maksimal mentok 50 misalnya. Oke 50. Ada 99 juta orang. Lalu saya ini jualannya sepatu wanita mas, bukan sepatu pria, berarti harus yang woman. Tanda pilih woman. Anda jual sepatu nih ya, ada 43 juta orang nih, reach, ingat reach targetnya. 43 juta bukan impression tapi reach, unik. Sorry ya ada background suara nggak jelas di belakang. Padahal ini saya rekaman udah malam nih. Gender woman ya, kemudian language ini Anda nggak perlu isi karena secara umum kalau dia tinggal di Indonesia maka mostly dia berbahasa Indonesia. Tapi kalau Anda pengen beneran memastikan yakin bahwa harus bisa bahasa Indonesia, Anda tulis Indonesia. Memastikan aja nih, siapa tahu ada orang yang ternyata ada nih 1 juta orang yang nggak menulis Indonesia di bahasanya dia. Ya mungkin itu ekspatriat yang kebetulan ada di Indonesia, itu ikut tertarget. Saya nggak perlu dijelaskan itu gimana, itu ada di sini, nanti ada ulik-ulik sendiri. Kalau saya ikut jelaskan lagi nanti panjang ceritanya. Pokoknya beginilah, Anda ikutin aja. Kemudian ini yang paling pentingnya, yaitu di bagian detail targeting. Ini yang menjadi kunci di Facebook Ads, yaitu di bagian detail targeting. Tadi saya mau jualannya sepatu, maka yang saya ketik di sini adalah saya mulai nulis sepatu ya. Saya coba tulis sepatu aja, shoe. Nah, muncullah dia sepatu. Shoes, saya klik. Selesai. Mas, kok cuman shoes gitu aja, Mas? Nah, Anda perhatikan di sini. Shoes ya. Ini berarti semua orang yang punya ketertarikan terhadap shoes. Lalu Anda lihat di sini detail targeting expansion. Ini hanya muncul di beberapa objektif tertentu, tapi kalau Anda menggunakan tadi conversion, ini akan muncul seperti yang Anda lihat di sini. Bisa Anda centang, bisa jadi enggak. Kalau Anda nggak centang, jadi Anda memang benar-benar mengandalkan apa yang Anda targetkan. Tapi kalau saya lebih suka ini dicentang by default. Lihat kalau Anda nggak centang, jumlah audiensnya turun jadi 20 juta. Tapi kalau Anda centang, seolah-olah itu semua audiensnya. Ada 42 juta orang. Gitu. Kemudian kita lihat nih, Facebook menyarankan apa? Suggestion. Ternyata Facebook menyarankan footwear. Apa sih bedanya footwear sama shoes? Ini Anda harus riset. Anda cari footwear itu apa, shoes itu apa. Itu legworks Anda nih, bukan saya. Kalau Anda mau jualan sepatu, saya hanya nunjukin bahwa ini Facebook membedakan. Maka insting paling sederhananya adalah Anda harus tahu dulu footwear itu apa. Anda cari di Google. Itu legworks Anda, saya nggak akan nunjukkan di sini. Lalu ada yang namanya trainers footwear. Ini juga Anda harus memastikan trainers footwear itu apa. Jangan sampai Anda menebak-nebak aja. Ini kayaknya ini nih. Berarti Anda asumsi. Kalau asumsi biasanya salah. Jadi Anda cari dulu trainers footwear itu apa. Nah, misalkan ini saya tambah footwear, ya footwear. Nah, begini misalkan jumlahnya tetap 42 juta orang karena dia total ya. Kalau centangnya Anda hilang dia tetap 20 juta. Jadi mungkin footwear itu bagian dari shoes. Jadi kalau Anda target shoes, maka footwear itu hampir semuanya masuk. Tapi kalau Anda misalkan pengen yang beneran lebih tertarget, biasanya jumlahnya lebih sedikit. Itu enggak shoes, mungkin footwearnya aja. Nah, dia turun 10 juta. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang footwear itu mungkin ada di dalam shoes. Dan ketika Anda menargetkan footwear, itu Facebook membaca bahwa ini beneran bukan shoes yang sembarang shoes nih. Ini shoes yang lebih deep lagi, yaitu namanya footwear. Nah, kalau Anda pengen apa istilahnya memberikan ruang gerak untuk Facebook mencarikan orang-orang yang lebih tertarget, itu Anda bisa pilih ini, reach. Nah, diperluas lagi sama Facebook jadi 42 juta. Jadi Anda baca ini di sini, reach people beyond your detailed targeting selections when it's likely to improve performance. Jadi kita memberikan izin kepada Facebook untuk kalau ada yang kira-kira bisa memenuhi keinginan saya dan kebetulan dia tidak ada di dalam footwear, maka tolong ditargetkan juga orang-orang itu. Nah, ini lebih pintar kan, lebih cerdas. Salesnya lebih cerdas nih. Pokoknya kalau kira-kira ada transaksi bukan di kecamatan, bukan di Antapani, kamu nggak apa-apa deh, pokoknya closing. Nah, gitu bahasanya. Ini kita mencentang ini. Saya suka yang ini. Lalu
apa gunanya yang N sama OR tadi yang dijelaskan Mas Army? Ada N, ada OR. Kalau Anda menulis di sini, misalkan Anda tulis footwear, dan kebetulan saya ingin menargetkan juga fitness, misalkan Anda nulisnya begini, physical fitness misalkan. Nah ini dua ini dalam satu kotak, ini kan kotak, dalam satu kotak. Ini saya centang aja dulu, saya uncentang dulu supaya bisa menunjukkan angkanya. Kalau ini footwear dan ini physical fitness, maka yang terjadi adalah Anda masukkan dalam satu kotak begini, maka ini Anda sedang berada dalam logika OR. Jadi kalau iklan Anda menargetkan orang yang footwear, kalau iklan Anda kebetulan berjumpa dengan orang-orang yang footwear, maka iklan Anda akan ditampakkan oleh Facebook. Dan kalau ketemu dengan orang yang kebetulan punya interest physical fitness, maka iklan Anda akan juga ditampakkan oleh Facebook. Tapi tidak menutup kemungkinan misalkan dia hanya suka physical fitness, dia hanya menyukai physical fitness dan dia tidak menyukai footwear, maka dia akan tetap ditampakkan. Makanya kalau Anda footwear dan physical fitness, jumlahnya digabung 14 juta. Anda lihat di sini. Ini kan include di total. Ya, Anda jangan lihat gambar inilah, pusing nanti. Dengarkan penjelasan saya aja. Ini 14 juta orang. Ya, 14 juta kalau digabung. Sedangkan kalau ini saya pisah, saya bikinnya narrow audience nih. Nah, jadi tadi apa? Physical fitness ya. Fitness. Lihat, Anda lihat jumlahnya turun jadi 4.300.000 orang. Kenapa? Karena Anda menuntut bahwa target Anda itu harus menyukai footwear dan juga harus menyukai physical fitness. Jadi dua karakteristiknya itu harus ada di dalam satu orang. Kalau yang tadi Anda tulis di physical fitness itu satu orang boleh memilih salah satu aja. Bisa footwearnya aja atau physical fitnessnya aja. Mau dua-duanya juga nggak apa-apa. Gitu. Itu kalau terpisah. Tapi kalau bergabung, kalau terpisah harus dua-duanya terpenuhi. And must also match. Ini kan dibilangnya. Gitu. Ini lihat narrow. Nah, ini dia gambarnya. Tengah-tengah begini. Oke ya. Gunanya untuk apa, Mas? Biasanya ini saya gunakannya begini nih, online shopping. Nah, jadi saya menargetkan orang-orang yang misalkan saya jualan sepatu, ya footwear dan online shopping. Walaupun sekarang hari gini tuh udah nggak terlalu ngaruh karena ya semua orang udah tahu online shopping. Kalau dulu waktu saya mulai banyak yang belum begitu paham, sehingga online shopping itu menjadi interest yang cukup gurih dulu untuk berjualan ke seluruh dunia. Nah, misalkan ini saya tulisnya nggak Indonesia ya, worldwide. Gini nih kalau saya iklan dulu. Nah, 12 juta orang. Nah, ini kok masih 12 juta ini karena language-nya Anda nulis Indonesia. Loh, kalau worldwide tadi, kalau Indonesia 10 juta munculnya, tapi kalau worldwide kok 12 juta, berarti ini ada ekspatriat di luar sana. Ekspatriat nih, orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Nah, itu ikut tertarget kalau Anda nulis languages Indonesian begini. Kalau ini Anda hilangkan, maka 260 juta orang di seluruh dunia ini, bayangkan Anda kalau punya pabrik sepatu ya. 260 juta orang di seluruh dunia ini umur 23 sampai umur 50. Anda bayangkan dulu manusianya kayak gimana, umur 23 sampai umur 50, dan kemudian dia adalah woman, spesifik sekali woman. Mungkin namanya Karen atau mungkin namanya siapa, Anda bayangkan orangnya. Kemudian dia punya interest footwear, dia menyukai sepatu, dan dia juga suka online shopping. Nah, kira-kira ini adalah target Anda bukan? Kembali ke mind map yang tadi. Kira-kira ini target Anda bukan? Kalau ini Anda bayangkan beneran adalah target Anda, maka ya udah jalankan. Kalau Anda kurang yakin, Mas, saya butuh ekonomi, Mas. Kayaknya ekonominya harus lebih tinggi lagi. Anda punya traits yang lain nggak? Punya apa namanya, atribut yang lain nggak dari si Karen ini? Oh, ternyata dia kalau ke kantor dia menggunakan MacBook Air. Oke, berarti kita bisa tambahkan di sini MacBook Air. Nah, tulis di sini MacBook Air. Atau MacBook aja deh misalkan. Dia punya interest terhadap MacBook. Wah, ada 7.100.000 orang nih. Apakah kecil, apakah besar ya? Itu nanti akan Anda lihat. Kalau dunia itu biasanya, kalau ngomong dunia ya 2 miliar, terus kemudian ini 7 juta, ini sedikit sekali. Kita coba kembalikan ke Indonesia misalkan.
targetkan ke Indonesia 320.000 orang aja. Nah ini Anda perlu berpikir ulang, apakah ini perlu dimasukkan ataukah tidak gitu. Apakah ini memang traits yang signifikan dan penting menjadi satu karakteristik tertentu ataukah tidak. Misalkan Anda menjual aksesoris MacBook kepada wanita tadi, si Karen tadi, yang aksesorisnya itu bergambar sepatu misalnya. Nah itu bisa jadi ini tertarget. Atau aksesorisnya itu ada something yang berhubungan antara MacBook dan sepatunya dia, entah apalah, saya nggak ngerti, ternyata berhubungan, ya berarti ini signifikan dan ini penting, interest ini. Tapi kalau menurut Anda ini hanya untuk menyaring orang kaya mas, kayaknya punya duit, bisa jadi ini nggak penting. Bisa jadi ketika Anda ngomong begini aja, ini mereka sudah cukup bisa membeli barang Anda gitu. Kalau barang Anda nggak mahal-mahal amat, kalau 300.000, 400.000 itu nggak mahal-mahal amat, itu mereka ada. Bahkan di bawah 1 juta mungkin mereka masih ada. Kasarannya gitulah. Karena apa? Karena kita masukkan interest yang namanya online shopping di sini. Anda pengen memasukkan yang lebih kayak agak sadis lagi nih. Facebook punya apa? Ada yang namanya engage shoppers. Ini beneran pernah kena iklan. Ini ada interest rahasia, atau ini behaviors rahasia dalam tanda petik. Banyak orang yang nggak paham. Engage shopper itu artinya adalah people who have clicked on the call to action button shop now in the past week. Jadi dalam 7 hari ke belakang itu mereka ngeklik call to actionnya shop now, ngeklik iklan apapun itu, pokoknya shop now dia klik, dalam 7 hari dikumpulin sama Facebook, dijadikan yang satu behaviors namanya engage shoppers. Bayangkan Anda menargetkan orang itu, entah orang, bisa jadi pedang bermata dua ya, bisa jadi orang itu sudah beli, bisa jadi orang itu masih mencari-cari. Anda bisa menargetkan juga di sini yang aneh-aneh, frequent travelers. Ya walaupun sekarang pandemik ya udahlah, nggak masuk. Anda bisa menargetkan di sini frequent international travelers. Bayangkan seorang frequent international travelers itu seperti apa? Apakah Karen ini seorang international travelers? International travelers itu bisa jadi dia TKI. Atau bisa jadi dia TKW juga, karena perempuan ya tadi, TKW. Internasionalnya mana juga? Bisa jadi Papua Nugini itu internasional, bisa jadi Malaysia internasional. Apakah cukup sesuai dengan traits yang Anda dengan karakteristik audiens yang ingin Anda targetkan gitu. Kemudian ada lagi di sini yang aneh-aneh apa ya? Mungkin dia menyukai mobil tertentu, BMW misalnya. Tulis BMW. Ingat ada BMW, banyak di BMW. Yang mana mas yang saya pilih? Anda lihat ke kanan, kalau dia tulisannya employers berarti dia karyawan BMW. Ini size-nya 765.000, ini seluruh orang, seluruh dunia. Job titles-nya BMW. School universities BMW. Nah, ini ada BMW interest 235 juta. Ya, mungkin ini yang mobil. Karena lebih luas. Saya nggak mau engage shopper ini mas, saya pengennya kan memang aksesorisnya ada BMW-nya nih, penggemar BMW banget nih. Ada 1,7 juta orang. Ini penggemar BMW ini belum tentu memiliki BMW ya. Dia hanya interestnya aja. Nah, lihat, dia hanya interestnya aja nih. Belum tentu dia punya Jaguar, belum tentu dia punya Rolls Royce, belum tentu. Saya pengen nargetin yang agak-agak spesifiknya mas, misalkan. Coba ya kita cari ya, mungkin masih ada ya. Mercedes-Benz, saya masukin dulu nama mobil. Dia kadang-kadang harus dipancing. Automobiles. Coba saya cari di sini masih ada nggak ya? Demographic. Ini ya. Mungkin lebih spesifiknya adalah, saya lupa dulu, kayaknya pernah ada tuh kayak behaviornya tuh kayak bengkel gitu kayaknya, automobile repair shop. Mungkin ini ya, mungkin kalau Anda menargetkannya begini, ini mobil-mobil Anda hilangkan, Anda menargetkannya begini, automobile repair shop, mungkin ini lebih tertarget orang yang punya mobil. Tapi Anda lihat ini sudah terlalu kecil ya, 36.000. Jangan. Oke ya. Jangan.
Nah ini sudah terlalu kecil. Mending kalau sudah terlalu kecil begini saya hilangkan aja. Nah, atau ya saya neronya tadi aja, online shopping ini yang kegemaran nih. Kalau ini kegemaran saya, online shopping sama engage shopper lah, begini kira-kira. Lalu saya ingin menargetkan orang-orang yang apa lagi ya, misalnya saya minta suggestion punya properti. Nah properti, mungkin ada di antara Anda yang berjualan properti. Anggaplah saya ketik properti dulu, real estate investing. Nah ini ya, oh kok hilang ya, luxury property. Dulu saya mengiklankan properti begini, dan luar biasanya adalah itu, bahkan saya jualan apartemen aja laku gitu. Apalagi Anda jualan, misalkan ada yang jualan rumah, tapi nggak tahu sekarang ya kondisinya sudah berbeda. Kalau Anda berjualan properti juga bisa, ya beginilah. Ini luxury property ini mungkin kalau luxury property mahal. Kalau properti aja itu yang murah, mungkin ya yang biasa aja. Real estate investing judulnya invest. Mungkin orang yang sudah properti kedua dan ketiga itu yang perlu Anda cermati lagi. Jadi perlu dipelajari lagi per definisi ini artinya apa. Ini interest business and industry property, dia hanya tertarik di properti misalkan. Nah, ini ternyata orang-orang ini 4 juta loh. Orang-orang yang perempuan tadi, Karen tadi, tinggal di Indonesia, umur 23 sampai 50. Dia hobinya kira-kira engage shopper dan online shopping. Dia punya ketertarikan terhadap footwear and shoes, misalkan begini Anda nulisnya. Lalu dia juga punya ketertarikan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan properti seperti ini. Nah, atau Anda pengen agak ini investment. Nah, investment misalkan begini. Nah, ada suggestion investor misalnya. Ya. Real estate investing. Ini sudah beda nih karakteristiknya. Investment, investing. Oh, ada ternyata 7.800.000 orang. Ya, ini bisa jadi ini satu targeting yang cukup oke kayaknya ya. Sekali lagi hakimnya adalah Facebook. Tapi at least kita udah tahu bahwa ini dia suka sepatu, kemudian dia juga online shopping, kemudian dia juga ya ada ketertarikan di dunia investing. Bahkan mungkin kadang-kadang trik-trik ya, ini saya kasih trik-triknya banyak nih, saya bocor-bocorin ya. Misalkan Anda masukin New York Times misalnya. Nah, ini kan satu interest yang orang Indonesia tertarik The New York Times itu kan well educated. Nah, Anda keluar nih teman-temannya, Financial Times, The Economist, Washington Post, Forbes, Business Insider, Bloomberg Business Week, Harvard Business Review, BBC, CNN, Fortune, Success, Money Magazine, Entrepreneur. Ini saya masukin nih majalah. Nanti Anda kalau lihat video saya yang tentang Canvas ya, tentang core audience Canvas, ini akan ketemu nih. Fast Company Magazine. Ini orang-orang yang menyukai nama-nama majalah keren-keren ini tuh biasanya ya orang-orang yang well educated gitu. Jadi kalau Anda jualan sepatu di harga 1 juta mungkin masih oke. Ingat, hati-hati masukin nih, jangan sampai Anda masukin yang kayak begini nih. Entrepreneurship Anda gabungkan satu kotaknya dengan nama-nama majalah, itu pasti akan lihat tiba-tiba jadi 11 juta. Karena ini tuh sudah nggak related dengan yang ini. Nggak yang senada nih, nggak yang sekumpulannya, sekawanannya, nggak. Ini sudah kayak berbeda. Ya better nggak usah dia ada di sini. Mungkin ini bisa jadi satu targeting yang cukup oke. Mungkin ya. Sekali lagi kalau barang Anda memang luxury dan barang Anda memang keren, barang Anda memang menyasar kepada orang yang kalangan menengah agak ke atas, kondisi sosial ekonominya agak-agak menengah yang agak ke atas sedikit, nah itu mungkin di bagian yang ini. Mereka bacaannya ini. Atau mungkin majalah-majalah yang lain. Femina misalnya. Yang keibuan. Apa ya? Ini Femina Magazine misalkan. Cosmopolitan, LA, Vogue, ini gimana sih bacanya? Vogue, Glamour, nah, ini fashionable, ini lebih fashionable nih dunianya, stylish, Vanity Fair. Nah, ini mungkin nama-nama majalah yang lebih stylish. Anda bisa googling dulu
majalah glamour itu apa, majalah stylish itu apa, majalah cosmopolitan itu apa. Kalau memang itu menjadi target Anda, kira-kira produk Anda fit dengan nama-nama ini, ya itulah Anda masukkan nanti. Oke ya, itu aja secara singkat dari saya. Ini yang penting-pentingnya aja. Begitu Anda merasa ini sudah oke, baru ini Anda centang di sini supaya Anda tahu. Ini kan real aslinya 2,4 juta. Baru ini Anda centang, karena ketika ini Anda centang biasanya langsung naik dia. Nah, ini langsung jadi 8.700.000. Jadi waktu bikin targeting, aduh. Ya gitulah kira-kira. Ini udah kemunduran sendiri, mundur sendiri ya. Balik lagi nggak ini? Ya hilang. Ya udah. Intinya kalau ini Anda centang, ya ini Anda centang, dia akan berbeda nanti angkanya di sini. Itu aja mungkin tentang targeting dari saya. Akan kita lanjutkan dengan video berikutnya.